Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun fi bayani rizqi ing dalam mertelakan rezeki. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bidana bi asrari fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin ora ana utawi kegermetak fil ardi ing dalem bumi illa 'ala Allah kecuali iku ing atase Allah rizquha utawi apa rezekiye dapat wa ya'lamu lan ngerti sapa Allah mustaqarraha ing nggon tetepe dapat wa mustawda'aha lan nggon titipane dapat kullun utas kabehane iku fi kitabin ing dalam kitab mubinin kang pertena. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang rezeki. Menurut ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidaklah sebuah makhluk yang bergerak di bumi ini kecuali Allah akan memberikan rezekinya. Allah tahu tempat di mana mengetahui mustaqarraha wa mustawda'aha. Tempat tetapnya dabbah dan dititipkannya dabbah. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah dicatat dalam sebuah kitab yang jelas, fil lauhil mahfuz. Artinya bahwa rezeki itu adalah satu hal yang sudah diwajibkan, artinya sudah dipastikan oleh Allah. Jadi hukum rezeki itu menurut kitab ini sebenarnya adalah Allah itu pasti akan memberikan rezeki kepada setiap makhluk yang bergerak, setiap makhluk yang hidup. Dan itu sudah dipastikan kadarnya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Oleh karena itu, menurut beberapa pendapat, rezeki itu sebenarnya sudah dipastikan dan sudah ada ukuran dan takarannya masing-masing. Kalau menurut filosofi orang Jawa, yang namanya rezeki gak bakal ketukar. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Rezeki itu Allah berikan sesuai dengan kebutuhan manusia, tapi tidak sesuai dengan keinginan. Karena kalau kita berharap keinginan kita mungkin akan melebihi kemampuan kita. Oleh karena itu rezeki itu dalam Al-Quran dikatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau saja Allah itu memberikan rezeki itu secara total, artinya secara keseluruhan, langsung diberikan, maka pasti manusia dalam hidupnya akan akan menjadi orang yang lacut, orang yang melewati batas aturan agama. Oleh karena itu, rezeki itu diberikan biqadari ma yasha, sesuai dengan kadar kebutuhan. Karena dengan kadar kebutuhan itu maka manusia tidak akan bisa menyombongkan terhadap apa yang dia miliki hari ini. Dan juga supaya manusia itu tetap punya harapan. Artinya ketika yang hari ini belum punya, maka dia masih punya harapan untuk mendapatkan yang lebih. Oleh karena itu kita tetap punya harapan dan punya asa bahwa kita bisa dapat yang lebih baik.
Itu rezeki itu adalah satu hal yang secara garis besar itu Allah samarkan, berapa dapatnya tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas tiap makhluk yang hidup itu pasti akan mendapatkan rezeki. Kita harus yakin bahwa jangankan kita manusia, ini bahasanya daba. Daba itu secara keseluruhan adalah setiap makhluk yang hidup. Jadi kita harus belajar mengambil iktibar bahwa jangankan manusia, hewan-hewan yang tak hingga kecilnya seperti kuman dan lain-lain itu juga diberi oleh Allah rezeki. Artinya Gusti Allah itu sedemikian rupa mendesain dunia ini menjadi satu hal yang sudah komplit dan sempurna. Artinya hal yang kita anggap itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, logika akal kita itu mungkin menjadi satu rezeki bagi yang lain. Contoh, manusia itu ketika berpikir bahwa ketika dia sudah makan, nanti dia akan mengeluarkan kotoran. Kotoran itu dianggapnya tidak berguna, tapi tidak. Allah ciptakan makhluk yang lain. Makhluk ini membutuhkan makanan itu dari kotoran kita, misalnya. Contoh hewan-hewan seperti ikan lele dan ikan-ikan yang lain bisa dimakan. Jadi sesuatu yang kita anggap itu tidak berguna, maka menurut mereka itu masih ada fungsinya. Makanya dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan, tidak ada satu apapun yang Engkau ciptakan di dunia ini dalam keadaan batil. Artinya semua itu diciptakan oleh Allah dengan fungsi. Fungsinya untuk kita bisa taqarrub kepada Allah dan kita lebih memahami dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan kita manusia, makhluk selain kita yang lebih lemah, yang lebih kecil bentuknya saja masih Allah kasih rezeki. Oleh karena itu rezeki adalah satu hal yang harus kita yakini, karena Allah mengatakan ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Rezeki itu kalau dipahami dari ayat ini, ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, itu ada dua macam. Ada yang istiqrar, ada yang mustawda'. Artinya apa yang kita makan, anggaplah itu rezeki lah, anggap itu rezeki. Meskipun tidak semua rezeki itu kan harus dimakan. Rezeki yang kita makan ini nanti pada akhirnya akan ada yang harus dikeluarkan atau ada yang tetap. Makanya kata orang bahwa rezeki itu hanya sekedar apa yang kamu makan, lalu nanti dari apa yang kamu makan itu tidak semuanya akan tetap diserap oleh tubuh kita. Jadi yang mustaqar itu yang bermanfaatnya saja. Contoh semisal kita makan makanan yang bergizi, lalu dari makan itu dicerna oleh perut kita. Setelah dicerna oleh perut di dalam usus, lalu nanti yang diambil hanya vitaminnya saja, karbohidratnya saja, proteinnya saja, dan lain-lain. Lalu hasil setelah diambil kemanfaatannya, lalu dikeluarkan. Jadi seakan-akan itu hanya lewat. Jadi seperti hanya barang titipan, nih kamu kasih makan enak. Setelah dimakan, ya akhirnya sama semua. Akhirnya akan menjadi kotoran. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa apa yang kita rasakan hari ini itu sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan. Jadi kadang-kadang orang itu beranggapan bahwa yang namanya rezeki itu orang kaya. Tidak. Karena hari ini mungkin ada orang kaya tapi rasanya tidak kaya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa menikmati semua itu. Jadi hari ini banyak orang yang kelihatannya kaya tapi sudah tidak kaya. Kenapa? Karena misal makan daging nggak boleh karena ada penyakit asam urat atau ada kolesterol. Nanti harus makan sayur asam nggak boleh. Kenapa? Nanti bisa asam uratnya kambuh. Jadi akhirnya apa makannya? Ya hanya sekedar sayur bening saja, nggak bisa. Jadi lebih baik yang sehat meskipun nggak punya seperti yang orang kaya, tapi kan minimal bisa merasakan kenikmatan secara sempurna. Dikasih sate makan sate, dikasih rendang makan rendang. Tapi kalau orang sudah diberikan oleh Allah penyakit, barang yang kelihatannya enak saja jadi penyakit, jadi nggak enak.
Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa rezeki itu adalah apa yang kita rasakan dan kita nikmati. Oleh karena itu rasa ini yang berbeda. Manusia mungkin sama-sama minum, tetapi yang beda rasanya. Kalau minum air putih nggak ada rasanya. Tapi yang membedakan kalau makan kolak ya rasanya manis. Kalau makan es dia manis tapi ada dingin-dinginnya. Itu yang beda cuma rasa. Oleh karena itu bersabarlah. Karena rezeki yang kita pakai itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Nanti apa yang kita nikmati itu akan ditanyakan oleh Allah. Maka dalam satu kisah dikatakan Rasulullah ketika itu sedang kepengen makan. Lalu beliau disuguhkan makanan. Ketika itu beliau sangat lahap kelihatan. Tiba-tiba di tengah perjalanan makan baru separuh, Rasulullah menghentikan makannya. Lalu beliau ditanya sama sahabat, loh kok kenapa jenengan itu menghentikan makan? Lalu beliau mengatakan, saya takut kalau nanti saya melanjutkan, nanti saya dianggap berleha-leha, saya terlalaikan, lupa dari dunia. Nanti ini bakal akan ditanya. Itu jawabannya dikatakan dalam surat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim thumma tarawunal jahim thumma latus'aluna yawma idzin 'anil. Jadi apa yang kamu nikmati hari ini la tus'aluna yawma idzin 'anil. Ketika nanti hari kiamat datang, nanti kamu akan ditanyakan kenikmatan apa yang kamu nikmati di dunia itu. Maka sebenarnya dunia ini adalah darul ahzan, darul humum, tempatnya kita untuk tirakat, tempatnya bersedih, tempatnya kita menjaga diri, jangan sampai kita berlebihan, karena nanti ditanyakan latus aluna yawma idzin 'anil na'im, tsumma latus aluna yawma idzin 'anil na'im. Nanti kamu akan ditanya tentang kenikmatan itu. Maka Kanjeng Nabi ketika disuruh milih jadi orang kaya atau orang miskin, Kanjeng Nabi lebih memilih orang miskin. Artinya mengajarkan kepada umat bahwa kemiskinan itu akan menjadikan kita lebih tawadhu, kita akan menjadi lebih sederhana. Ini bukan berarti Kanjeng Nabi mengharapkan umat itu jadi orang miskin semua, tidak. Tapi kalau orang itu mampu untuk membawa rezeki itu menjadi satu maslahat yang baik, silakan. Makanya kata Rasulullah dalam suatu hadis dikatakan yang paling aku takutkan dari umatku itu ada 3 hal. Di antaranya adalah idza kasratul mal. Ketika harta mereka bertambah banyak. Kenapa? Karena dengan harta yang banyak ya tahasadu wa yaqtatilu. Mereka akan saling hasud-hasudan dan mereka akan saling membunuh. Karena ketika rezeki kenikmatan dunia itu sudah dirasakan nikmat, maka orang tidak akan mau kembali kepada hal yang sederhana. Oleh karena itu para ulama salafus saleh mengajarkan bahwa untuk mendapatkan pertaubatan itu harus perlu pembuktian. Dikisahkan ada seorang ulama itu dikatakan Ibrahim bin Adham. Dalam pertaubatannya beliau itu sababu taubati annahu kana yawman minal ayyam qad kharaja ilal sayd. Suatu ketika Ibrahim bin Adham itu dikatakan sedang pergi untuk berburu. Tiba-tiba ketika beliau sudah merasa lapar, beliau siapkan makanan. Disiapkanlah makanan. Lalu tiba-tiba ada seekor burung gagak datang mengambil salah satu dari roti beliau. Lalu tiba-tiba beliau langsung bergegas mencari kemana itu burung gagak. Dilihatlah burung gagak itu ada di seberang bukit. Dikejarlah itu. Ketika sudah naik ke bukit, mau naik ke atas gunung, tiba-tiba hilanglah si gagak itu dari penglihatannya. Ternyata si gagak itu menghantarkan Ibrahim bin Adham pada seseorang yang sedang terlentang, lalu tangannya diikat. Tiba-tiba Ibrahim melihat itu, dan ternyata
roti yang diambil dari gagak tadi itu sedang disuapkan kepada laki-laki itu. Tiba-tiba beliau turun, lalu beliau lepaskan ikatan dari laki-laki tersebut, lalu beliau membangunkan dan seraya bertanya, apa gerangan yang terjadi terhadap engkau, wahai lelaki, wahai pedagang? Lalu dia menjawab, ya Abdullah, saya itu adalah seorang pedagang, saya itu adalah saudara, saya itu lagi bekerja, saya lagi berdagang. Tiba-tiba dalam perjalanan mau berdagang, saya dibegal. Tiba-tiba harta saya diambil, lalu saya tidak dibunuh saya, tapi saya dilemparkan ke tempat ini sambil diikat. Tapi alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, saya selama 7 hari di sini itu selalu dapat rezeki dari Allah. Ini ada burung gagak. Burung gagak ini tiap hari memberi saya makan, memberi saya roti, memberikan saya minum. Jadi sampai hari ini saya tidak mati. Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada saya dari hal yang tak saya duga. Lalu dari ucapan pedagang tadi, Ibrahim Adam sadar, oh berarti rezeki itu adalah hal yang bisa menjadikan kita masih hidup. Jadi uang itu hanya sekedar sarana untuk bisa kita hidup. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa uang itu adalah segala-galanya. Jadi kalau hari ini, bayangkan bahwa ketika terjadi masalah, ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah, maka yang utama adalah makanan, bukan uang. Uang tidak jadi itu. Kenapa? Uang itu nanti akan hancur pada masanya. Artinya tetap pada hakikatnya manusia itu membutuhkan rezeki. Rezeki itu adalah sesuatu yang mau dimakan. Lalu dari ucapan tajir tadi, seorang pedagang yang diikat tadi, yang dibegal tadi, akhirnya Ibrahim sadar bahwa ini adalah rezeki. Jadi saya harus meyakini bahwa kalau orang yang diikat saja, yang dibegal saja tadi tidak ditinggalkan oleh Allah selama begitu beberapa hari, 1 minggu itu tidak pernah kelaparan, maka kenapa saya harus bersombong-sombong? Akhirnya seketika itu Ibrahim bin Adham membawa laki-laki tersebut dan menurunkan ke tempat yang lain. Dan beliau bertaubat dan meninggalkan dan menanggalkan, melepaskan semua kesombongan. Dan beliau menggunakan pakaian suf, pakaian ahli sufi, dan memerdekakan seluruh budak-budak. Lalu beliau berjalan menuju ke Makkah Al-Mukarramah dengan tanpa membawa perbekalan. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Allah akan memberi dia rezeki. Oleh karena itu dia bertawakal Allah, malam yahtamma bizad falam yabqa ja'ian hatta al-Ka'bah. Beliau tidak merasa sedih, tidak merasa pusing ketika beliau tidak punya bekal. Tapi beliau tetap berjalan tanpa merasa kelaparan. Artinya dalam keadaan apapun beliau dapat rezeki. Ketika singgah di satu tempat beliau dapat rezeki. Sampai beliau sampai ke Ka'bah. Wa syakarallah, dan beliau bersyukur kepada Allah. Ternyata ini adalah hal yang benar. Makanya dalam pepatah orang Jawa, orang itu kalau punya keyakinan, maka kalau toh nanti jadi orang kaya, maka dia tidak akan pernah menyimpan hartanya. Tapi kalau toh nanti dia jadi orang miskin, dia tidak akan pernah mencari-cari. Dari bahasa orang Jawa, maka wong pinter mengerti agama, bab harta itu bakal sugih, beli lerawat, bakal melarat, beli gegula. Artinya tidak butuh. Karena yang namanya kaya itu hanya cukup untuk makan satu waktu itu, 1 hari 1 malam. Makanya ketika kita hari ini berlomba-lomba menjadi orang kaya, ini sebenarnya hal yang mengkhawatirkan. Karena apa? Kan orientasinya bukan lagi ridho Allah, bukan lagi akhirat, tapi orientasinya adalah dunia. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ketakwaan itu akan diberikan rezeki oleh Allah.
Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan ibadah sholat, karena aku tidak minta kamu untuk bayar. Aku tidak minta kamu ngasih aku rezeki. Jadi Allah tidak butuh terhadap rezeki dari kita, tidak. Tapi kata Allah, nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kami yang akan ngasih rezeki kepada kamu. Jadi kata Allah, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki dari kamu, tapi aku yang akan ngasih rezeki kepada kamu. Tugas kamu sebagai seorang hamba hanyalah beribadah, yaitu sholat. Makanya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkan kamu dan keluarga kamu untuk selalu sholat dan bersabarlah dalam menghadapi sholat itu. Kami tidak minta rezeki, tapi aku, kata Allah, yang akan merezeki kamu. Jadi rezeki itu didapatkan dengan cara mendekat kepada Allah, artinya bertakwa kepada Allah, sambil kita bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Maka yang kita butuhkan adalah rezeki yang cukup, bukan rezeki yang banyak. Kalau banyak tapi menjadi madarat, ya nggak usah. Makanya kalau kita minta doa, misal minta Allahumma rzuqna rizqan katsiran, lalu dilanjutkan halalan thayyiban mubarakan. Minta rezeki yang banyak, tapi yang jadi berkah, tapi yang halal, yang baik itu. Jangan hanya minta, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, titik, jangan boleh. Tetap harus ada embel-embelnya, rezeki yang banyak, tapi yang berkah, yang maslahat dunia akhirat, menjadikan aku bisa melaksanakan ibadah, itu yang penting. Makanya mindset kita, artinya cara berpikir kita itu harus dirubah. Orang itu benar butuh biaya, butuh finansial, tetapi kan semuanya kan harus diarahkan kepada satu titik, yaitu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ikhtiar itu boleh, tapi harus tetap dibarengkan dengan tawakal. Nah, tawakal, qala Hatim al-Asam, at-tawakkul ala arba'ati awjuh. Tawakal itu ada 4 macam. Yang pertama tawakkal alal haq, tawakkal alal khalq, wa tawakkal alal mal, wa tawakkal alal nafs, wa tawakkal alal rabb. Yang pertama adalah tawakal alal khalqi. Orang yang bertawakal kepada makhluk, artinya dia akan mengatakan, madama fulan fala hamma. Selama orang itu masih ada, maka saya tidak akan pernah susah. Artinya kadang-kadang dalam hidup ini kita menganggap orang lain itu adalah yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Ya sudah. Makanya kenapa ketika ada seorang anak ditinggal mati bapaknya, atau ada seorang suami ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, lalu mengatakan, Pak, tega sekali kau tinggalkan aku harus bagaimana? Aku yang ngasih makan siapa? Berarti itu adalah nahiyatul jahiliyah. Itu adalah keluh kesah dari orang-orang jahiliyah. Tidak boleh, karena yang memberi rezeki adalah Allah. Jadi ketika suami mati, bapakmu mati, maka kamu sudah dipersiapkan untuk bisa cari makan sendiri, untuk bisa cari rezeki sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu rezeki adalah satu hal yang harus diikhtiarkan. Tetapi jangan sampai kita menyandarkan itu kepada makhluk. Jadi selama itu saya masih kerja, selama saya masih punya bos, selama saya masih dapat gaji, maka saya tidak akan pernah susah. Ya nggak boleh. Karena satu ketika mungkin akan diuji oleh Allah. Yang pertama, tawakkal 'alal khalqi. Yang kedua adalah tawakkal 'alal mal. At-tawakkul 'alal mal yaqul ma dama mali katsiran fala yadurruni syai'. Selama hartaku masih banyak, maka tidak akan pernah menyusahkan aku, tidak akan pernah membahayakan aku satu apapun. Jadi yang jadi apa? Jadi patokan hari ini kebanyakan yang kedua, at-tawakkul 'alal mal. Selama saya masih punya banyak uang, selama saya masih punya banyak aset, selama saya masih punya banyak saham, saya tidak akan pernah susah. Karena saya tinggal nikmati itu, tidak akan pernah ngobrol. Maka dibuktikan oleh Allah hari ini, orang yang punya uang, orang yang punya modal, itu semuanya
merasa kecewa. Kenapa? Padahal Allah hanya kirimkan satu penyakit namanya corona. Jadi logika hari ini semuanya batal, semuanya hancur. Uang tidak, hari ini tidak ada harga. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi kesehatan, tapi juga ketenangan. Hari ini kesehatan sangat mahal. Hari ini ketenangan sangat mahal. Untuk sampai keluar saja kita harus berhati-hati. Sampai kita merasa bahwa apakah saya nanti kena. Jadi banyak orang hari ini apa? Yang ditakutkan adalah keyakinannya berkurang, degradasi keimanan. Kenapa? Karena orientasi dulunya adalah uang. Apalagi yang suka jadi pedagang. Hari ini adalah hari untung besar. Tapi ternyata subhanallah, Allah balikkan seketika itu. Yang jualan akhirnya pada gulung tikar. Maka sebenarnya ini adalah satu peringatan oleh Allah bahwa kita harus lebih mendekati kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi tetap beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita melalaikan tugas kita sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita tidak boleh berpasrah kepada harta atas harta yang kita miliki itu. Karena harta satu ketika, satu waktu bisa dihancurkan oleh Allah seketika. Yang ketiga adalah at-tawakkul 'alan nafsi. Tawakal kepada dirinya sendiri. Tawakal kepada badannya. Dia mengatakan majasadi sahihan fala yanqusu minni syai'. Selama jasadku masih sehat, maka tidak berkurang satu apapun dari diriku. Iya, manusia itu kan ada batasnya. Ada batas ketika manusia itu menginjak umur tua. Pasti kita akan menginjak, akan melakukan dan pasti merasakan masa-masa tua itu. Jadi yang dulunya kita sehat, kita kuat, maka pasti akan berkurang. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan badan, karena badan kita itu pasti ada masanya. Dan ketiga macam ini, yaitu tawakkul alal khalqi, tawakkul alal mal, wa tawakkul alal nafs, ini semuanya adalah tawakkul jahiliyah. Tawakal yang bangsa jahiliyah. Yang terakhir adalah at-tawakkul ala Rabb. Yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan segala alam semesta. Maka ketika orang yang mengandalkan kepada makhluk, mengandalkan kepada harta, mengandalkan kepada jasadnya, semuanya pasti akan hancur pada masanya. Tetapi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, la ubali asbahtu ghaniyan am faqiran fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa sya'. Aku tidak peduli besok aku jadi apa. Aku besok jadi orang kaya atau orang miskin, yang penting Allah tetap menjagaku dalam keriduannya. Jadi tujuan kita itu hidup di dunia tetap satu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku coba kamu, aku kasih ujian kamu dengan dua hal, kebaikan dan keburukan. Itu versi kamu. Apa kita beranggapan bahwa yang namanya kaya itu pasti baik? Tidak mesti. Apa dikatakan bahwa yang miskin itu pasti baik? Tidak pasti. Jadi pasti ada nilai bahwa orang yang kaya tetapi dia sombong pasti jelek. Tapi kalau orang kaya yang dia gunakan untuk ibadah, untuk bersedekah, untuk membantu sesama, itu pasti baik. Jadi Allah itu akan menguji kita dengan dua hal tadi. Yang paling parah adalah sudah jadi orang miskin tapi tidak bersabar dan tidak bertawakal. Ini sudah repot. Sudah miskin di dunia tapi dia tidak pernah bersyukur dan tidak mengambil ibarat dari kejadian hari ini. Apa yang terjadi itu adalah sebagai pelajaran kita untuk memperbaiki bahwa nanti kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala daripada yang terbaik. Maka orang yang tawakal kepada Rabb tidak peduli am yaqulu asbahna faqiran am ghaniyan fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa sya'. Aku tidak peduli besok aku jadi kaya apa, kaya ataupun miskin. Yang penting aku dapat ridhonya Allah. Maka ketika tawakal itu ada dalam hati kita, maka dalam keadaan apapun tetap akan merasa tenang. Jadi orang miskin ya nggak apa-apa, kan belajar supaya kita lebih punya simpati sama orang, kita bisa
punya kepedulian sama orang. Akhirnya ketika nanti sudah jadi orang kaya, bukan jadi orang kaya yang congkak, bukan orang kaya yang sombong, orang kaya yang kikir, tidak, tapi orang kaya yang bisa mentasarrufkan harta untuk kebaikan. Kita harus ingat bahwa harta yang kita miliki hari ini adalah sebagian yang mungkin ada hak orang lain. Apakah itu punya saudara, punya hadaitolah, punya keluarga, atau punya teman. Itu pasti. Maka jangan pernah berharap bahwa apa yang kita dapatkan hari ini semuanya untuk kita. Tidak. Secara aturan, kita itu jadi orang kaya karena banyak yang miskin. Oleh karena itu kita harus memberikan apa? Memberikan sebagian harta yang kita miliki sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena aku dijadikan orang yang berkecukupan, tidak seperti orang yang kurang itu. Oleh karena itu apa? Kita berusaha meyakini bahwa rezeki yang ada itu adalah rezeki dari Allah, bahwa semuanya sesuai dengan kebutuhan dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Artinya kalau sudut pandang kita memandang rezeki itu dengan sudut pandang yang baik, maka ketika jadi orang kaya tidak menjadikannya sombong, ketika jadi orang yang miskin tidak menjadikannya hina, tetap berkeyakinan bahwa semua itu adalah ujian dari Allah. Rezeki itu ujian dari Allah kepada kita, apakah kita bisa melaksanakannya atau tidak. Maka dalam ayat yang lain dikatakan Al-Imam Az-Zahidi kepengen membuktikan bahwa rezeki itu dari Allah. Maka dia keluar ke hutan, lalu dia naik ke gunung, lalu itu dia masuk ke dalam sebuah gua, lalu dia duduk di situ, hanya berzikir. Wa qala kuntu anzur kaifa yarzuquni rabbi huna. Jadi dia berkata dalam hatinya, saya kepengen meyakinkan kepada diri saya bahwa kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Maka dia kepengen membuktikan ayat itu dengan cara, kalau iya Allah memberikan rezeki di mana saja, maka saya harus pergi coba. Dia pergi ke dalam gua tadi, lalu dia diam. Bagaimana Allah akan mengasih saya rezeki? Dari jalan mana? Lalu tiba-tiba datanglah hujan. Ada satu kafilah yang tersesat. Tiba-tiba hujan. Lalu dari hujan tadi mereka singgah, mereka masuk ke dalam gua. Lalu tiba-tiba ketika mereka masuk gua, mereka melihat ada Imam Az-Zahidi yang sedang terdiam duduk. Faqulu ya Abdullah falam yujibhum. Wahai hamba Allah, dia tidak jawab. Mungkin dia kedinginan. Falam yaqdir al-kalam. Maka dia tidak bisa jawab, tidak bisa ngomong. Maka mereka semua membuatkan api unggun untuk menghangatkan badan beliau. Tetap saja hatta wa kallamuhu falam yujibhum. Mereka menanyakan, tetap dia nggak dijawab. Lalu ada yang menanya lagi, ada yang bilang mungkin orang ini kelaparan. Ayo siapkan makanan. Akhirnya sudah disiapkan makanan. Falam yatanawal minha syai'an. Makan yang sudah dihidangkan tidak ada yang dimakan, tidak didiamkan saja. Wa qalu hadza min muddatin madidah lam yajid syai'an fa'bahu laula barin haram. Mungkin dia tidak suka makan yang kayak gini. Dia sudah lama. Jadi harus makan apa? Makan yang hangat. Maka dibuatkanlah susu yang segar, yang panas. Hatta ya'kulahu. Tetap saja. Mungkin dia suka susu yang manis, dikasih gula. Tetap saja tidak menoleh Imam Az-Zahidi. Faqalu qad ishtabakat asnanu. Mungkin mulutnya sudah terkunci karena terlalu lama tidak makan dan terlalu kedinginan. Akhirnya ada dua orang, lalu apa? Harus membuka mulutnya beliau. Fa fataha famahu wa taraha al-luqmah fi famihi. Lalu satu suap dimasukkan. Setelah dimasukkan satu suap ke dalam mulutnya Imam Az-Zahidi, lalu Imam Az-Zahidi berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Lalu tertawa, fadhahika faqala lahu anta majnun. Lalu mengatakan, kedua orang yang membuka mulut beliau itu mengatakan, anta majnun. Anda orang gila. Faqala la walakin aradtu an ajriba rabbi fi rizqi fa'alimtu annahu yarzuquni wa yarzuqu 'abdah. Tidak, saya tidak gila, tetapi saya sedang mencoba menguji Tuhan saya, yaitu Allah, bagaimana cara beliau memberikan saya rezeki.
Sekarang saya tahu bahwa Allah akan memberikan rezeki kepadaku dan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Haitsuka wa ainaka wa kaifaka. Di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya. Nah, ini adalah satu kata yang menjadi kunci bahwa dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu pasti dapat rezeki. Rezeki yang Allah berikan itu menjadi satu hal yang sudah dipastikan. Maka Allah memberikan aturan bahwa siapa saja makhluk Allah yang hidup maka akan diberikan oleh Allah rezeki. Dengan catatan ya kita harus tawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi kita jangan sampai mencari rezeki dengan rezeki yang tidak halal. Tapi kita harus bertawakal kepada Allah karena Allah adalah zat yang akan memberikan kita rezeki yang cukup untuk kita. Oleh karena itu kita dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dengan siapapun, maka kita harus meyakini bahwa rezeki Allah itu selalu akan diberikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu dalam keadaan yang musibah seperti ini, marilah kita meyakini bahwa semua pasti akan ada jalannya. Allah pasti memberikan rezeki kepada hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha kullun fi kitabim mubin. Dengan cara apapun